Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ade Faisal Mufti, SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kenalkan, nama saya Zahina Melza Putri dengan NIM 22868 RA3 semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bima Geraha. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang kita pelajari dari awal perkuliahan semester 3 sampai sebelum UAS. Berikut adalah list-list materinya. Materi yang pertama, pengertian definisi komunikasi bisnis. Memahami pengertian definisi komunikasi secara istilah komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico yang berarti membagi, dengan arti yang lebih luas. Membagi dalam hal ini merupakan membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan orang lain. Definisi bahasa adalah proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk, barang, atau jasa. Secara sederhana, pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. B. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Ada komunikator adalah orang yang mengirimkan ide atau pesan. Ide atau pesan adalah material atau konten yang dikirimkan oleh komunikator. Mengirim ide atau pesan yaitu proses pengambilan ide atau pesan dari komunikator melalui saluran media. Komunikasi yaitu orang yang menerima ide atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Penafsiran ide atau pesannya itu proses memahami atas ide atau pesan yang dikirimkan. Terdapat dua bentuk dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Materi selanjutnya model komunikasi bisnis. Sereno dan Mattersen dalam Dedi Mulyana 2007, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Menurut Dutz dalam Serin dan Takran 2008, model adalah struktur, simbol, dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks. Fungsi model komunikasi. Model komunikasi menurut para ahli memiliki tiga fungsi sebagai berikut. Gordon Wiseman dan Larry Beckley mengumumkan bahwa fungsi dari model komunikasi ada tiga, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jenis-jenis model komunikasi ada dua model, yaitu model komunikasi linear dan model komunikasi transaksional. Model komunikasi Jenis-jenis model komunikasi. Ada model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung satu arah. Dua, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Marble pada tahun 1970. Menurut Juliana 2014, komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi sendiri mendefinisikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak komunikasi dengan rangka penyampaian kita saling mengerti atau konsensus. 4. Komunikasi tingkat tinggi. Sama seperti tangga, komunikasi juga memiliki tingkatan awal. Sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri atau interpersonal. Lalu lanjut ke tingkat kedua, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, interpersonal. Dan tingkat ketiga yaitu ketika diri Anda berkomunikasi dengan beberapa individu atau massa. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis. Barangkali dalam soal komunikasi, perhatian kita lebih tertuju pada bagaimana berkomunikasi dibandingkan dengan mengapa berkomunikasi, mengapa manusia berkomunikasi, dan memahami terlebih dahulu kebutuhan komunikasi manusia. Kita bisa bertanya mengapa manusia membutuhkan komunikasi. Dimley dan Bruto 1985 dari 10 sampai 12 memberikan daftar kebutuhan komunikasi manusia, yaitu untuk bertahan hidup atau survival, kerjasama, praktik, ekonomi, dan informasi. C. Fungsi komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses pengirim pesan antara dua orang atau lebih. C. Fungsi komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses pengirim pesan antara dua orang atau lebih. Secara umum, antara lainnya
Komunitas secara umum artinya komunitas komunitas. Fungsi komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan antara dua orang atau lebih. Komunikasi secara umum antara lain adalah memberikan informasi, penyampaian pikiran atau pendapat, melakukan interaksi dengan orang lain, menambah wawasan atau pengetahuan, mengisi waktu luang, mengunjungi orang lain, mengenal diri sendiri, mengurangi sikap tegang, mendapatkan hiburan, menjaga tali silaturahmi, menjaga diri agar tidak terisolasi dengan di masyarakat, mempelajari peristiwa yang terjadi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena adanya komunikasi maka seorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Berarti dalam hal ini, komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting. Komunikasi bagian penting dari organisasi. Sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi yaitu komunikator atau komunikator, penyampaian berita yang disampaikan, komunikasi penyaluran komunikasi dengan organisasi, komunikasi internal, komunikasi vertikal, dan komunikasi horizontal. Jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaian. Berdasarkan penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarang atau di mana kedua pihak dapat bertatap muka. Dua, komunikasi nonverbal tertulis, yaitu seperti naskah yang biasanya digunakan penyampaian kabar yang bersifat kompleks. Jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan nonformal. Komunikasi berdasarkan kelangsungan. Berdasarkan kelangsungan, komunikasi dibedakan menjadi dua. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang tidak dibatasi dengan adanya jarak. Komunikasi tidak langsung itu proses komunikasi dilaksanakan dengan dibantu pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, memberi perintah alias tugas. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dibedakan sebagai berikut. Komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi, komunikasi berdasarkan peran individu, komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan. Pesan adalah sesuatu yang dikirimkan atau diterima tindakan komunikasi langsung, tidak baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan, pikiran, dan perasaan. B. Tujuan penulisan pesan-pesan bisnis. Tahap pertama dalam penulisan pesan bisnis adalah pemikiran maksud atau tujuan komunikasi. Seorang komunikator tentu ingin menjaga nama baik di depan halayak dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasinya. Tujuan komunikasi bisnis ialah memberikan informasi atau informasi, melakukan persuasi atau persuadi, melakukan kolaborasi. Tahapan proses perencanaan penulisan pesan-pesan bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar berjalan dengan sebaik-baiknya. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif, beberapa tahapan penting harus diperhatikan. Yang ini mengetahui apa tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, bagaimana menganalisis audiens. Bentuk pesan-pesan komunikasi bisnis dalam perbankan syariah. Pada dasarnya ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal dominan pada setiap fungsi manajerial bisnis, dari mulai planning, organizing, aquating, sampai dengan controlling, tidak dapat terlaksana tanpa adanya komunikasi verbal. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Efektivitas komunikasi menurut Gishoot dan Kim 1997 yang mengatakan komunikasi yang efektif akan terjadi apabila kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Romli 2014 juga mengatakan pada dasarnya efektivitas komunikasi dapat dicapai ketika komunikasi dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang lain
menyampaikan pesan dan yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi tercapai. Aktivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi: penerima, pemakai, isi pesan, media komunikasi, format pesan, sumber pesan, dan ketatapan waktu. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis menurut Purwanto 1996. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Kompetensi, media, dan bahasa. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan sebenar untuk mengkomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Menurut Suaka 2021. Faktor penghambat komunikasi. 1. Faktor psikologi. Hambatan psikologi merupakan unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia. 3. Dalam hambatan psikologi ini terdapat kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Hambatan sosial kultural. Ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan interaksi verbal. Menurut Larry A. Seymour dan Richard E. Carter, interaksi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu settingan komunikasi yang dihasilkan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jenis hambatan komunikasi. Pada umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan kultural, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya, menurut Larry Yaki, komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar budayanya. Kebudayaan sendiri sangat mempengaruhi seseorang dalam komunikasi. Semua orang pasti memiliki latar belakang kebudayaannya masing-masing. Besarkan di tempat yang sama, memiliki kebudayaan yang kemudian mempengaruhi cara berperilaku dan juga cara berkomunikasi mereka. 2. Proses komunikasi lintas budaya. Pada hakikatnya, proses komunikasi antar budaya tidak berbeda jauh dengan proses komunikasi lainnya. Ini suatu proses yang interaktif dan transaksional secara dinamis. Menurut Kertajanigrad, ada 7 buah kebudayaan yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan di dunia yang dapat mendukung proses komunikasi antaranya, yaitu bahasa, sistem ilmu pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem kepercayaan, dan sistem kesenian. Hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Dalam bukunya Intellectual Business Communication, Charlie dan Martin 2004 mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi atau communication barrier adalah segala sesuatu menjadi penghalang atau terjadinya komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi antar budaya, refleksi negatif dan relatif individu terhadap sebuah budaya dapat menciptakan hambatan komunikasi. Evaluasi yang bersifat negatif penyebabnya adanya ketidaksukaan dan penghindaran. Francine Figure dalam Malista 2013 mengumumkan bahwa hambatan komunikasi antar budaya dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu hambatan persepsi, hambatan verbal, dan hambatan non-verbal. Tujuan komunikasi lintas budaya. Mengurangi tingkat ketidakpastian. Allah 2019 menjelaskan bahwa salah satu perspektif komunikasi antar budaya menekankan bahwa tujuan komunikasi antar budaya adalah mengurangi tingkat ketidakpastian antara orang lain. Ada 3 tahap interaksi guna mengurangi tingkat ketidakpastian ini. Prakontak atau terhadap pembentukan kesalahan melalui simbol verbal maupun non-verbal. Potential kontak atau impression yakni tanggapan lanjut atau kesan yang muncul dari kontak awal tersebut. 3. Closure rule. Menurut pembuka diri Anda yang semula tertutup melalui atribusi dan pengembangan pribadi implisit. B. Aktivitas antar budaya. Komunikasi yang efektif dapat terwujud bila strategi dan metode komunikasi yang digunakan tepat. Strategi komunikasi efektif sangat penting diperlihatkan dalam sebuah proses komunikasi. Aktivitas komunikasi antar pribadi dalam komunikasi antar budaya dari komunikator dan komunikan yang berbeda budaya itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor keterbukaan, empati, perasaan positif, memberikan dukungan, dan memelihara keseimbangan. Etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Pengertian teknologi komunikasi adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras
yang dibuat karena adanya kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah dan meningkatkan indera pendengaran dan melihat untuk digunakan untuk memproses dan bertukar informasi menurut Sarif 2021. Teknologi komunikasi adalah suatu sistem yang dilakukan oleh masyarakat modern untuk saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya untuk melakukan pertukaran pesan lewat panca indera. Bagaimana fungsi komunikasi dalam manajemen logistik. Peran media sosial dalam komunikasi bisnis. Menggunakan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, aplikasi media sosial lainnya untuk menjalankan berbagai fungsi strategis komunikasi pemasaran. Adapun peran di penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis menurut STEP 2018, diantaranya membangun jaringan, menerima informasi dari konsumen, memperkecil pengeluaran menjadi tempat iklan cocok untuk bisnis pemula, menciptakan brand awareness, terhubung langsung pada konsumen, riset pasar, mendapat konsumen, penentuan target. Pengaruh teknologi komunikasi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi secara langsung akan mempengaruhi terhadap perkembangan dalam dunia komunikasi. Perkembangan teknologi telah meningkatkan gaya hidup masyarakat. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Hal ini membuat manusia terdorong untuk dapat mempermudah cara berkomunikasi seperti alat komunikasi yang digunakan semakin canggih seiring dengan perkembangannya dunia modern. Kurang lebih 30 tahun yang lalu Indonesia baru mengenal adanya telepon genggam yang memiliki ukuran yang sangat besar dan berat. Kemudian hingga saat ini telepon genggam yang beredar semakin hari semakin tipis dan ringan. Presentasi dalam komunikasi bisnis. Secara umum, presentasi merupakan penyajian suatu pemikiran, ide, atau produk, program, atau layanan. Dalam prakteknya, presentasi akan dilakukan pemateri dalam satu forum atau diskusi. Bisa maksud juga sebagai kegiatan berbicara di depan umum secara lisan maupun komunikasi verbal. Pada dunia bisnis, kegiatan presentasi akan berkaitkan dengan pengembangan produk baru, pengajuan usulan proyek baru, pengeluasan pasar, dan lainnya. Presentasi ini sendiri akan memberikan baik bagi institusi atau lembaga. Inilah mengapa presentasi bisnis membutuhkan persiapan yang matang akan bisa mencapai tujuan bisnis dengan efisien. Jenis-jenis presentasi yaitu presentasi impromptu atau dadakan, presentasi manuskrip atau naskah, presentasi memoriter atau hafalan, presentasi extemporer sudah dipersiapkan. Tujuan presentasi. Presentasi bisnis dapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan bisnis. Seorang pembicara yang melakukan presentasi di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk terlaksananya hal tersebut, di atas tentu dibutuhkan kesiapan mental dan pemahaman materi yang diinginkan disampaikan. Alat bantu yang digunakan serta pemahaman yang baik secara audiens. Setiap presentasi yang dilakukan memiliki tujuan tersendiri tergantung pada kondisi serta maksud yang dilakukan presentasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi melalui surat. Dilansir dari target studi, surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk membagi tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuan pun bermacam-macam, mulai dari undangan, kesepakatan informasi, pernyataan, dan lain-lain. Biasanya surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, investor ataupun klien dan pemangku kepentingan. Fungsi penulisan surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat, sebagai pembawa pesan bisnis, mengirim pesan kepada pihak lain, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, pemerintahan atau permohonan, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Alat untuk mengingat, bukti sejarah atau historis, pedoman kerja, media promosi bagi pengirim surat, macam-macam surat bisnis. 1. Surat pemesanan, surat pemesanan atau order letter merupakan salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis. 2. Surat konfirmasi. Surat konfirmasi atau confirmation letter adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan penegasan. 3. Surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan pada pihak lain dengan cara yang baik
karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 4. Surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan atau lembaga. Surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam ukuran waktu tertentu, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Penyusunan pesan dan surat bisnis, perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Pengertian proposal. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Teks proporsional berhasil mengenai program kerja dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Proposal bertujuan untuk mendapatkan persetujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis proposal yaitu proposal bisnis, proposal proyek, penelitian, kegiatan formal, dan non-formal. Manfaat proposal. Dengan adanya proposal, maka kegiatan apapun akan menjadi lebih jelas alur serta kebutuhannya. Di sana biasanya tertuang berbagai hal tentang seluk-beluk kegiatan yang akan berlangsung, mulai dari latar belakang kegiatan dilaksanakan, pihak yang terlibat, biaya yang dibutuhkan, rundown kegiatan, dan sebagainya. Tujuan penyusunan proposal mengkonsumsikan ide atau rencana, menggambarkan rincian atau tujuan, mengidentifikasi manfaat dan dampak, menggali dukungan dan persetujuan, meningkatkan konsen atau persetujuan, menghindari kesalahpahaman, evaluasi dan pemantauan, memperoleh dukungan finansial atau sumber daya, persiapan tidak lanjut. Teknologi dalam komunikasi. Teknologi komunikasi dalam bisnis merupakan perkembangan teknis yang mengubah, memajukan, dan mempercepat proses kerja komunikasi dalam bidang bisnis. Perkembangan yang terjadi mengubah secara komunikator, cara kerja pengiriman pesan, cara kerja dari media. Jenis teknologi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti dalam kegiatan surat menyurat, melalui pos, telegram, email, dan sebagainya. Komunikasi lisan dapat dilakukan melalui alat berupa komputer, contoh menggunakan Zoom atau Google Meet. Peran internet dalam komunikasi bisnis, email dan surat elektronik. Email adalah salah satu alat komunikasi bisnis paling umum dan efisien. Ini memungkinkan pertukaran pesan secara instan antara karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Situs web bisnis memberikan informasi tentang produk dan layanan serta memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan. Pemasaran online. Internet memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui periklanan online, media sosial. E-commerce internet setelah memungkinkan perdagangan elektronik yang memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan secara online. Manfaat teknologi komunikasi dalam bisnis. Munculnya peluang bisnis baru ini bisnis memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses rekrutmen karyawan, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Dampak negatif teknologi komunikasi bisnis. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime, kejahatan virtual seperti hacking atau carding. Tindakan kejahatan yang dilakukan dengan melakukan transaksi menggunakan nomor kartu orang lain juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih hati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjumus dalam penipuan. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi diberikan menjadi sebagai berikut. Komunikasi internal, eksternal, berdasarkan jumlah yang berkomunikasi, berdasarkan peran individu, berdasarkan ajaran informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.